Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nice to see you again in our research methodology class. In our research methodology class, we are going to discuss more about quantitative research. What quantitative research is? Let's discuss it. Okay, the first that I want to share to you is about the background atau latar belakang untuk research, penelitian, even it is quantitative or qualitative methodology. Alright, so in the first background, it's about research paradigm. Jadi kita harus paham dulu paradigma penelitian sebelum kita melakukan penelitian. What research paradigm is? The word paradigm originated from the Greek word paradigma, meaning pattern, and firstly used in the research by Kuhn in 1962. Jadi kata paradigma itu berasal dari Yunani, ya, dari kata paradigma. Artinya adalah pola, pattern, ya, pola. And firstly used in the research by Kuhn in 1962. A research paradigm is an approach. Jadi paradigma penelitian itu ada yang menyebutkan bahwasanya itu adalah sebuah pendekatan or a research model atau a research model to conduct a research that has been verified by the research community for long and that has been in practice for hundreds of years. Jadi paradigma penelitian ini adalah sebuah pendekatan atau model penelitian untuk melakukan penelitian, dan pendekatan ini sudah diverifikasi oleh komunitas peneliti, ya. Komunitas penelitian atau kita bisa menyebutnya adalah para peneliti, dan itu sudah digunakan hundreds of years, sudah ratusan tahun. Kemudian pada tahun 1962 itu sudah mulai dipolakan, sudah mulai ketahuan, oh ternyata pola yang selama ini dipakai dalam penelitian itu seperti ini. And it appeared in 1962, ya, for the word paradigm closely related to research, ya. Kemudian every research uses one of the research paradigms to use as a guideline for developing research methodology and to take on a research venture in a manner that is most valid and appropriate. Jadi setiap penelitian yang dilakukan itu pasti menggunakan salah satu dari paradigma penelitian. Ya, how many research paradigms? Actually, it's more than two. Lebih dari dua. Ya. For example, like positivism and interpretivism and more. But actually, we are going to discuss more about these two, positivism and interpretivism. Jadi lebih fokus kedua ini. Why? Because the research commonly used is quantitative and qualitative research. Alright. And then, actually, the research paradigms here are used to take on research venture in a manner that is most valid and appropriate. Jadi memberikan gambaran, acuan, guideline agar penelitian yang dilakukan itu valid, ya. The next is about the background related to types of the research paradigm. As I said before, that actually there are more than two paradigms, but we focus more on positivism and interpretivism. What positivism? Positivism here is used in quantitative research or as a paradigm for quantitative research. Paradigma untuk quantitative research itu asalnya adalah positivism. Ya, quantitative research use positivism because positivists believe in the empirical hypothesis testing. Jadi orang-orang yang memiliki paradigma positivisme ini, ya, percaya bahwasanya penelitian itu menggunakan hipotesis testing, ya, empirical hypothesis testing menggunakan hipotesa yang bisa diuji, and that the findings of one study can be generalized, dan setelah itu hasilnya bisa digeneralisir,
ya, bisa di generalisir to another study of a similar kind regardless of it is conducted in a different environment and situation, ya. Jadi untuk penelitian quantitative research ini, ya, karena positivisme itu mempercayai bahwasanya penelitian itu bisa sahih atau benar itu dengan adanya pengetesan hipotesa secara empiris. Empiris itu bisa terukur, bisa dilihat, gitu ya. Nah, kemudian bisa digeneralisir meskipun dalam situasi dan kondisi yang berbeda, ya. Meskipun situasi dan kondisi yang berbeda. For example, contohnya adalah motivasi itu mempengaruhi nilai speaking mahasiswa. Motivasi mempengaruhi nilai speaking mahasiswa. Yang diambil sampelnya adalah mahasiswa UNU Purwokerto. Ya, misalnya mahasiswa UNU Purwokerto, kelas research, nah, kemudian diujikan di situ, nah, kemudian digeneralisir. Ternyata motivasi itu mempengaruhi nilai speaking semua mahasiswa yang ada di Indonesia, ya, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris khususnya. Nah, sehingga bisa digeneralisir seperti itu, ya, meskipun berbeda-beda situasi dan kondisinya. For example, in Purwokerto is different situation with Jakarta, with Papua, with Kalimantan, ya, the cities in Kalimantan or cities in Papua and the like. Next, positivism is governed by objectivity, measurability, predictability, probability, controllability, and control laws that can be predict human behavior. Jadi positivism ini dapat dilihat dan dipercaya sebagai paradigma yang mendukung adanya objektivitas, ya, mendukung adanya objektivitas. Dan penelitian itu objektif, measurable, bisa terukur, bisa diprediksi, ya, bisa diprediksi. Tadi saya menghipotesakan bahwasanya motivasi itu mempengaruhi nilai speaking mahasiswa. Nah, itu bisa diprediksi nanti hasilnya akan seperti itu. Ya, kemudian misalnya saya mengimplementasikan hasil dari atau hipotesis ini sehingga membuahkan hasilnya adalah ternyata memang motivasi itu mempengaruhi nilai mahasiswa, nanti saya akan terapkan juga misalnya di universitas lain. Nah, universitas lain ternyata sama, memang motivasi itu mempengaruhi nilai speaking mahasiswa. So you have to be motivated to increase your speaking score. And then probability, controllability, bisa dikontrol. Nah, motivasinya dinaikkan, berarti nanti nilainya akan naik. Motivasinya turun, berarti nilainya turun. And control laws that can predict human behavior. And then the second one, setelah positivism, we know interpretivism. Interpretivisme adalah paradigma yang digunakan di dalam penelitian kualitatif. Most of the qualitative research in social sciences use interpretivism. And actually, we are in English education department, English education department. What kind of research that we can use in our department? Actually, both research methodology can be used in our department. Yeah, that's qualitative and quantitative research. But here, most of the qualitative research in social sciences kita adalah termasuk social science, ya, PBI itu. Dan banyak atau lebih banyak menggunakan interpretivism, ya. Because interpretivists believe that human behavior is multi-layered, ya, multi-layered. Banyak sisi, ya, banyak hal yang dikaji, banyak faktor yang mempengaruhi, and it cannot be determined by predefined probabilistic models. Jadi tidak bisa serta-merta 100% hasilnya akan sama.
Ya. It depends on the situations and is determined by environmental factors other than the genes. Ya. Bagaimana sih? Misalnya adalah problem speaking mahasiswa UNU Purwokerto. Ya. Problem speaking mahasiswa PBI di UNU Purwokerto. Bisa jadi problem speaking mahasiswa di UNU Purwokerto berbeda dengan universitas lain. Ya. Bisa jadi berbeda. Oke, problemnya misalnya di UNU Purwokerto adalah because of lack of vocabulary, lack of pronunciation, and then lack of grammar and the like. Nah, bisa jadi di universitas lain berbeda. Nah, that's why interpretivism used in qualitative research methodology. It depends on the situation and is determined by environmental factors other than the genes. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. And interpretivism is governed by subjectivity and studying human behavior in a real life setting. Dan dilihat bahwasanya interpretivism itu lebih kepada subjektivitas daripada objektivitas. Karena instrumennya adalah human instrument. Yang menganalisa itu adalah human. Tapi kalau kuantitatif itu instrumennya adalah kuesioner ya. Kuesioner. Jadi akan lebih terukur sehingga objektivitasnya lebih tinggi. Alright. Okay, let's go to the quantitative research. What's quantitative research? Quantitative research is the process of collecting and analyzing numerical data. Jadi mengkoleksi dan menganalisa data numerik. Ya, it can be used to find patterns and average. Bisa dilihat untuk melihat pattern, kemudian rata-rata, make prediction, melihat prediksi, atau membuat prediksi, test causal relationship, melihat hubungan antara variable A and variable B, motivation dan nilai speaking atau speaking siswa, and generalize results to wider population. Kemudian mengeneralisasikan hasil dari penelitian tadi ke wider population. Quantitative research relies on the collection and analysis of numerical data to describe, explain, predict, control variables, and phenomena of interest. Jadi bisa untuk mendeskripsikan, menjelaskan, prediksi, atau mengontrol variabel. Ya. One of the underlying tenets of quantitative research is a philosophical belief that our world is relatively stable and uniform. Jadi, salah satu dasar melakukan quantitative research seperti tadi adalah karena basisnya adalah positivism, maka menganggap bahwasanya dunia ini itu stabil, ya, uniform, itu seragam, sehingga hasil yang kita peroleh itu bisa diimplementasikan ke yang lainnya, ya, ke level yang lebih besar, such that we can measure and understand it as well as make broad generalizations about it. Okay. And then, what are the advantages of quantitative research? Collect reliable and accurate data. Datanya itu lebih akurat karena misalnya kita menggunakan kuesioner ya, kuesioner. Kuesioner kemudian jawabannya adalah yes or no atau 1 2 3 4 5 sehingga kita nanti akan dapat hasil yang lebih valid. Cuman ya, you have to be careful when you conduct the quantitative research using questionnaire. Make sure that your respondents answer the questions honestly. Jadi menjawabnya juga harus jujur sehingga bisa sesuai dengan teori yang ada. And then quick data collection. Quick data collection. Cepat ya. Dan ini seperti apa yang telah pernah kalian tanyakan kepada saya bahwasanya apakah sensus itu termasuk? Yes. Itu bisa jadi termasuk ya bagian dari research ya karena quick data collection. And then wider scope of data analysis. Skopnya lebih luas. Jadi dari sampel yang kecil kemudian digeneralisasikan. Eliminate bias.
karena objektivitas yang tinggi. The next is the difference of axioma for quantitative and qualitative research. Perbedaan aksioma atau pengetahuan dasar dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Aksioma dasar dilihat dari sifat realitasnya. Kalau metode kuantitatif dapat diklasifikasikan, ya, karena mudah, ya, numerik, konkret, ya, hasilnya bisa terukur, teramati. Tapi kalau kualitatif lebih banyak deskripsi, ya, sehingga hasilnya bisa ganda, holistik, dinamis, bisa berubah-ubah, hasil konstruksi dan pemahaman. And then hubungan peneliti dengan yang diteliti. Kalau metode kuantitatif, independen ya, karena kontak fisiknya itu bisa jadi sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Independen supaya terbangun objektivitas. And then metode kualitatif interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Ya, kalau metode kualitatif ini malah kita harus lebih dekat dengan yang diteliti, harus lebih dekat, lebih banyak interaksi. Kemudian hubungan variabel, metode kuantitatif dilihat adalah sebab akibat, kausal. Misalnya motivasi mempengaruhi, ya, mempengaruhi speaking mahasiswa. Kalau metode kualitatif ini timbal balik, ya, semuanya berhubungan. Oke. Kemungkinan atau generalisasi, kemungkinan untuk generalisasi cenderung membuat generalisasi untuk kuantitatif. Tapi kalau metode kualitatif itu namanya transferability. Kalau transferability ini dilihat dari situasi, kondisi, kemudian apakah bisa disesuaikan dengan waktu dan konteks yang ada, sehingga kalau misalnya A seperti ini, situasinya seperti ini, kondisinya seperti ini, berarti yang B juga seperti itu, sehingga bisa ditransferkan. Ya. Kemudian peranan nilai, cenderung bebas nilai kalau kuantitatif, tapi kalau kualitatif terikat nilai yang dibawa peneliti dan sumber data, sehingga karena lebih dekat, kemudian juga banyak yang dieksplor dalam penelitian kualitatif, sehingga nilai-nilai ini lebih ketat. Artinya kita tidak boleh terlalu mengumbar peneliti yang diteliti, ya. Artinya adalah siapa informannya, kita harus menutupi, ya, kalau bisa ditutupi atau diberi inisial saja. Ya, kalau kuantitatif bebas nilai karena tidak tahu ini jawaban dari siapa, meskipun misalnya kuesioner ini diisi oleh mahasiswa yang ada di Gunung Purwokerto, tapi kan siapa namanya tidak tahu, ya. Oke, karena sudah ada hasil yang bisa digeneralisasikan. And then characteristics of quantitative research, karakteristiknya structured tools, ya, structured tools such as surveys, polls, jadi sudah terstruktur toolnya, alat pengukurnya seperti survei, polling, questionnaire, ya, are used to gather quantitative data. Using such structured methods help in collecting in-depth and actionable data from the survey respondents. Jadi kalau misalnya kalian mau respondennya banyak, hasilnya cepat, ya, kita bisa share polling atau questionnaire. Sample size. Quantitative research is conducted on a significant sample size. Jadi sampelnya itu terukur, ya, that represents the target market. Dan ada hitungannya, ya, ada hitungannya. Appropriate sampling methods have to be used when deriving the sample to fortify the research objective. Jadi sampelnya berapa? Jadi harus dihitung. Misalnya populasinya 200, berarti sampelnya berapa? Nanti akan ketahuan. Oh, ternyata saya harus mengambil sampel sekitar sekian. Nah, close-ended question. Ya, pertanyaan-pertanyaan di dalam survei atau polling itu close-ended. Artinya jawabannya sudah ada. Ya, jawabannya sudah ada. Apakah Anda termotivasi dalam kelas speaking? Jawabannya yes atau no. Atau jawabannya rentangnya adalah 1 sampai 5. Motivasi speaking saya nomor 1 berarti motivasi speaking saya
sangat tinggi, berarti yang nomor 5 yang dicentang. Kalau misalnya rendah, berarti nomor 1 yang dicentang. Nah, kemudian closed-ended questions are created per the objective of the research. These questions help collect quantitative data and hence are extensively used in quantitative research. Ya. And then prior studies. Prior studies itu adalah kajian teorinya. Ya, kajian teori. Various factors related to the research topic are studied before collecting feedback from respondents. Jadi sebelum kalian itu mencari data dari responden, ya, sharing questionnaire, Anda harus mempunyai prior studies, kajian, ya, kajian sebelumnya untuk membuat hipotesanya. Jadi sudah ada kajian sebelumnya. Kemudian quantitative data. Usually quantitative data is represented by tables, charts, graphs, or any other non-numerical form. This makes it easy to understand the data that has been collected as well as prove the validity of the market research. And then generalization of results. Results of this research method can be generalized to an entire population to take appropriate actions for improvement. Ya, biasanya kalau quantitative research ini untuk mengukur, ya, bisa jadi mengukur kebijakan pemerintah, nanti untuk bisa digeneralisasikan dari hasil tersebut. Right. Nah, here there are several characteristics of quantitative research compared to qualitative research. It's by Sugiono 2012. Jadi kalau kuantitatif itu lebih spesifik, jelas, rinci, kemudian ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Tapi kalau metode kualitatif itu lebih umum, lebih fleksibel. Kalau misalnya dari awal kita sudah punya plan A nih, ya, nanti di tengah jalan bisa jadi berubah karena kondisi dan situasi yang berbeda. Kalau kualitatif, ya, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Kalau metode kuantitatif tujuannya menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori. Nah, testing teori, ya, teorinya sudah ada. Anda hanya tinggal mengetes teori apakah benar atau tidak. Mencari generalisasi yang mempunyai nilai produktif. Kalau kualitatif, tujuannya adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, ya, bukan menguji teori, ya, differentiate between menguji dan menemukan teori. Kalau menemukan teori berarti Anda turun ke lapangan itu hanya misalnya tadi sudah membaca, ya, kajian tentang misalnya motivasi, kemudian speaking. Anda turun ke lapangan, turun ke kelas, motivasi siswa di kelas, motivasi mahasiswa di kelas speaking. Nah, Anda kaji, ya. Kemudian ternyata ditemukan teori. Nah, di situ, oh, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, ya. Dan juga faktor yang menyebabkan speakingnya rendah. Oh, ternyata ada interaksi, motivasi, dan speaking tadi. Menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Teknik pengumpulan data untuk metode kuantitatif dengan kuesioner, observasi, dan wawancara, tapi yang terstruktur. Boleh nggak sih kalau misalnya wawancara dan observasi? Iya, tapi terstruktur, ya, tidak boleh ada perubahan. Tapi kalau metode kualitatif ini participant observation bisa dengan observation, in-depth interview. Nah, interviewnya itu lebih kepada semi-structure atau in-depth, lebih mendalam. Anda mengetahui, oh, ternyata seperti ini, kemudian menanyakan lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh lagi tentang hal tersebut. Menggambarkan realitas, dokumentasi, kemudian triangulasi. Instrumen penelitian untuk metode kuantitatif adalah tes, angket, wawancara terstruktur, instrumen yang terstandar. Kalau kualitatif, peneliti, ya, sebagai instrumennya, ya. Karena kalau misalnya peneliti itu kan bisa jadi peneliti satu dan peneliti yang lain bisa berbeda, ya, dalam menginterpretasikan data, ya, dalam menganalisa data. Ketika kita wawancara, menurut pemahaman kita seperti ini, bisa jadi nanti berubah lagi kalau misalnya penelitinya berbeda. Buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Metode kuantitatif, datanya kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Kalau kualitatif, deskriptif kualitatif,
dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Sampel metode kuantitatif, besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Tapi kalau metode kualitatif, ya, sampelnya kecil, tidak representatif, purposive, snowball, berkembang dalam proses penelitian. Bisa jadi awalnya mau 5 yang diteliti atau interviewinya, tetapi setelah turun ke lapangan bisa berubah jadi 15. Begitu. Metode kuantitatif, analisisnya adalah setelah selesai pengumpulan data. Kalau metode kualitatif terus-menerus, jadi tidak hanya setelah selesai, tapi mulai awal, di pertengahan, dan setelah selesai. Ya, kemudian deduktif, analisisnya deduktif, tapi kalau kualitatif induktif, ya induktif, jadi dari lapangan kemudian disimpulkan. Tapi kalau metode kuantitatif, ya ada kesimpulan kemudian diturunkan ke lapangan, betul atau tidak testing. Ya. Menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Tapi kalau kualitatif mencari pola, model, tema, dan teori. Hubungan dengan respondennya bagaimana untuk metode kuantitatif? Dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Ya. Kemudian metode kualitatif hubungannya bagaimana? Empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, kedudukan sama, bahkan sebagai guru, konsultan, jangka lama, sampai datanya jenuh. Data jenuh itu bagaimana? Ya seperti ya terulang-ulang. Misalnya kalian sudah menginterview si A, si B, si C ya. Nanti kalau misalnya menginterview si D, paling jawabannya juga hampir sama dengan yang B dan C. Nanti kalau misalnya menginterview lagi yang lain juga hampir sama jawabannya. Berarti itu data jenuh ya. Jadi cukup, Anda cukupkan di situ. Nah, bagaimana kita mengetahui data jenuh? Ya, that's your feeling. Feeling ya yang bermain karena you are the human instrument. Anda instrumennya di situ. Feelingnya kayaknya udah cukup ya sudah, berarti sudah cukup. And then usulan desain luas dan rinci. Kalau kuantitatif, literatur yang berhubungan dengan masalah. Metode kualitatif, usulan desainnya adalah singkat, umum, bersifat sementara, ya. Literatur yang digunakan bersifat umum. Okay, that's all that I can share to you or I can explain to you. If you have any question, please ask me. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.